Kemarin ada yang bertanya bagaimana nasib temannya yang berjalan kaki. Saya jadi penasaran, ingin mendengar kelanjutannya. Oke guys, ketemu lagi dengan Embun Pangadongan dalam video perjalanan ke Seko. Kali ini kita masih akan melanjutkan cerita tentang perjalanan ke Seko. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya ya. Di sepanjang jalan mulai start dari Palandoan kita kehujanan guys, seperti ini. Jalan yang kita lalui pun seperti ini. Jadi lengkap sudah ya guys, ada hujan, kemudian jalannya becek, berlumpur, berair. Sesekali kita harus turun untuk berjalan kaki di lumpur-lumpur karena jalannya memang sangat sulit untuk dilalui dengan berboncengan. Jadi kami harus turun naik motor guys. Jadi pada saat jalannya memang becek dan sulit dilalui dengan berboncengan, kami harus turun untuk berjalan kaki. Jadi seperti itulah perjalanan ke Seko. Sebenarnya ini merupakan lanjutan dari video saya yang saya posting beberapa waktu yang lalu guys, tetapi kemudian beberapa hari setelahnya saya tidak bisa memposting apapun. Kemudian kemarin pada saat saya memposting foto, ada yang berkomentar seperti ini. Akhirnya update juga, beberapa hari bolak-balik ngecek profil sampai ke YouTube, sampai ke mana-mana mencari informasi, takut terjadi sesuatu atau takut kenapa-kenapa. Masya Allah, terima kasih ya untuk kalian yang sudah perhatian kepada saya, sampai khawatir terjadi sesuatu kepada saya sehingga dia bolak-balik ngecek profil saya guys. Sebenarnya saya tidak memposting apapun karena handphone saya rusak guys. Jadi seminggu kemarin itu handphone saya rusak, layarnya hitam, tidak muncul apapun. Jadi saya tidak bisa mengakses akun saya dan segala macamnya. Alhamdulillah senang rasanya berkenalan dengan kalian yang sudah perhatian dan sudah mengkhawatirkan saya. Meskipun kita hanya kenal lewat dunia maya, tetapi kalian begitu perhatian kepada saya. Saya merasa bahagia guys, terima kasih ya. Alhamdulillah berkat doa kalian saya baik-baik saja guys. Saya tidak memposting apapun hanya karena handphone saya memang rusak. Oke, lanjut dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang seperti ini. Jadi di sepanjang jalan dari Palandoan, jalannya memang seperti ini ya guys. Tidak ada bangunan apapun di sepanjang jalan kecuali pada saat kita sudah tiba di jembatan Kakea. Di sana ada warung yang bisa kita tempati untuk beristirahat. Terkadang para ojek Seko ataupun orang-orang yang melakukan perjalanan ke Seko akan menginap di warung tersebut jika sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan atau mungkin karena sudah kemalaman atau motornya rusak dan sebagainya. Pada video saya sebelumnya ada yang bertanya seperti ini, Kak, berapa hari perjalanan ke Seko? Nah, pada saat musim kemarau biasanya perjalanan ke Seko itu bisa ditempuh dalam waktu sehari saja guys, tetapi pada saat musim hujan para tukang ojek biasanya nginap semalam atau 2 malam dalam perjalanan. Tempat nginapnya biasanya di Palandoan, kemudian di jembatan Kakea, dan kemudian di Lambiri. Kemarin ada juga yang bertanya berapa jarak dari ibu kota kabupaten menuju ke kecamatan Seko. Jadi jaraknya itu kurang lebih sekitar 130 atau 140 km. Kemudian ada juga yang bertanya kenapa jalan ke Seko tidak pernah diperbaiki. Sebenarnya jalan ke Seko itu sudah dikerjakan sebagian ya guys. Jadi sekitar kurang lebih 100 km itu sudah dilakukan pengaspalan dan sisanya itu yang jalannya masih seperti ini guys. Nah, di sini kita bertemu dengan ojek lain yang menuju ke kota. Seperti inilah ketika kita bertemu dengan ojek lain dalam perjalanan menuju ke Seko guys. Seperti ini ya, karena jalannya sempit dan barang bawaannya banyak, jadi kita perlu berhati-hati. Apalagi pas kami lewat di sini itu kondisinya dalam keadaan hujan, jadi jalannya agak licin guys, dan bukan agak licin ya, tapi sangat licin. Jadi kita memang perlu berhati-hati. Pengaspalan jalan ke Seko kalau tidak salah dimulai pada tahun 2019. Kemudian pengerjaannya dilakukan terus pada tahun-tahun setelahnya sedikit demi sedikit guys, sampai terakhir tahun 2024. Semoga tahun 2025 kembali dilanjutkan pengerjaannya sehingga masyarakat Seko tidak merasakan lagi perjalanan yang seperti ini. Oke, lanjut. Karena jalannya sulit untuk dilalui, jadi penumpangnya harus turun dan berjalan kaki kembali guys, seperti ini ya. Jadi jika kalian ingin melakukan perjalanan ke Seko, hindari menggunakan barang-barang yang mudah rusak guys. Gunakanlah sepatu bot, jas hujan dan sebagainya yang memang cocok digunakan di jalan yang berlumpur seperti ini. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba kita kembali bertemu dengan orang yang berjalan kaki. Di sana terlihat sepertinya ada motor yang sedang mogok guys. Jadi seperti inilah kondisinya ketika motor tiba-tiba mengalami kerusakan dalam perjalanan. Para pengendaranya harus memperbaikinya sendiri karena dalam perjalanan ke Seko memang tidak ada bengkel guys. Jangankan bengkel, bangunan saja tidak ada.
Jadi mereka harus memperbaikinya sendiri, dan kalau memang tidak bisa diperbaiki, motornya biasanya akan dibonceng menggunakan motor lain menuju ke bengkel. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena perjalanan masih panjang ya. Kita belum sampai di jembatan Kakea. Nah, seperti inilah kalau kita berjalan di lumpur-lumpur guys. Salah-salah injak sedikit, kaki kita akan masuk ke dalam lumpur seperti ini. Sampai sepatunya pun sulit keluar dari lumpur dan harus ditarik-tarik seperti ini guys. Jadi seperti itulah keseruan kita saat melakukan perjalanan ke Seko. Nah, seperti inilah ojek-ojek Seko. Coba kalian perhatikan ya, bannya itu benar-benar sudah masuk ke dalam lubang-lubang tanah seperti itu guys, karena tanahnya itu sudah membentuk parit-parit yang lumayan dalam. Dan untuk yang berjalan kaki pun bingung harus lewat mana karena tanahnya itu lembek semua guys, alias berlumpur ya, dan lumpurnya itu sangat dalam. Jadi salah-salah injak sedikit kita akan masuk ke dalam lumpur. Di sini kami masih terus mencoba untuk mencari jalan yang benar karena kalau kita jalan salah akan masuk ke dalam lumpur. Lumpurnya ini sudah membentuk kubangan-kubangan seperti ini ya guys, jadi sulit untuk dilalui karena kubangannya memang dalam. Jadi yang baru nonton video saya ini, kita sekarang sedang berada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kita sekarang menuju ke Kecamatan Seko. Jadi jalan yang kita lalui sekarang ini merupakan jalan utama menuju ke ibu kota Kecamatan Seko. Katanya jalan ini statusnya adalah jalan provinsi. Jalan ini bisa menghubungkan sampai ke Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Pada saat kami melakukan perjalanan dari Seko Padang menuju ke Seko Tengah, kami sempat bertemu dengan ojek dari Sulawesi Barat dan katanya mereka sudah 5 hari dalam perjalanan. Bingung mau lewat mana? Karena semuanya begini, jalan-jalannya semua begini, ini tuh, jadi sulit, begitu sulit. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena kita belum sampai di jembatan Kakea guys. Jadi setelah kita sampai di jembatan Kakea, kita akan beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Lambiri. Nah, coba perhatikan jalannya ya guys. Jalannya itu benar-benar yang seperti ini.